Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya Nur Fadil Ahmad akan membahas materi fitofarmaka dengan topik kontrol kualitas produk bahan alam dari Artemisia annua. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa angka penderita malaria di Indonesia terus meningkat, terutama di bagian Indonesia Timur. Dalam hal ini, maka dapat dilakukan pemanfaatan tanaman Artemisia annua sebagai obat tradisional anti malaria. Untuk itu, mari kita bahas tentang obat tradisional. Yang pertama yang harus kita ketahui, apa itu obat tradisional? Jadi, obat tradisional merupakan bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Untuk meningkatkan mutu suatu obat tradisional, maka pembuatan obat tradisional haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan mengikuti pengawasan menyeluruh yang bertujuan untuk menyediakan obat tradisional yang senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. Keamanan dan mutu obat tradisional tergantung dari bahan baku, prosedur pelaksanaan pembuatan, peralatan yang digunakan, maupun dalam proses pengawasan. Selanjutnya diketahui bahwa negara Cina merupakan pemasok terbesar bahan baku Artemisia annua di pasar global, dan negara pertama yang ekstrak artemisin. Artemisin merupakan kontribusi tradisional yang signifikan untuk pengobatan Tiongkok untuk dunia. Cina tidak hanya memiliki banyak pengalaman di produksi, dan juga memiliki keterampilan unik dalam budidaya dari Artemisia annua, namun juga memberikan kontribusi yang kuat untuk menekan penyebaran malaria di dunia. Artemisia annua adalah pengobatan tradisional Tiongkok, telah digunakan di Cina lebih dari 2000 tahun untuk mengobati berbagai penyakit, termasuk malaria. Jadi, senyawa artemisin digunakan terbukti ampuh dan efektif untuk pengobatan penyakit malaria. Untuk mendapatkan produk bahan alam, maka perlu dilihat dan dipastikan dari quality controlnya, sehingga mendapatkan produk yang layak untuk dipasarkan. Pentingnya quality control dari suatu produk, maka kita harus ketahui apa itu quality control. Jadi quality control itu yaitu untuk melihat kualitas atau mutu dari suatu produk yang dapat digunakan untuk memantau dan meningkatkan kinerja proses produksi agar dihasilkan produk obat tradisional yang bermutu atau berkualitas dari segi keamanan, khasiatnya, mudah digunakan, maupun kestabilannya. Berikut ini adalah tahapan kontrol kualitas, yaitu yang pertama adalah bahan baku, yang kedua adalah proses produksi, dan yang ketiga adalah produk jadi. Pada tahapan kontrol kualitas dari bahan baku, diketahui bahwa bahan baku adalah tahap awal yang dimaksud semua bahan awal, baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, baik yang berubah maupun tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional. Bahan baku obat tradisional umumnya berupa simplicia dan juga sediaan galenik atau ekstrak. Berikut ini adalah tahapan kontrol kualitas dari bahan baku, yaitu mencangkup makroskopis, di mana dilihat dari warna dari tanaman Artemisia annua, warnanya itu berkisar dari hijau hingga coklat kehijauan. Bau, yaitu daun yang hancur memiliki bau yang khas, dan rasa, daun memiliki rasa yang agak pahit. Pada parameter fitokimia, di mana dilihat bahwa kandungan kimia utama dari Artemisia annua adalah sesquiterpenoid, termasuk artemisin, artemisin 1, artemisin 2, artemisin 3, artemisin 4, artemisin 5, asam artemisik, artemiselakton, dan artemisinol. Untuk identifikasi dari kandungan dari Artemisia annua dapat dilihat dengan kromatografi maupun spektrofotometer UV-vis.
Untuk mendapatkan bahan baku yang murni atau berkualitas, maka dilakukan pemeriksaan kandungan bahan baku obat tradisional. Pemeriksaannya itu meliputi pemeriksaan kadar abu, di mana diketahui bahwa semakin rendah kadar abu, maka semakin tinggi kemurniannya. Untuk total kadar abu dari Artemisia annua itu tidak lebih dari 6%, dan untuk kadar abu tidak larut asam dari Artemisia annua itu tidak lebih dari 1%. Pemeriksaan berikutnya yaitu kadar air, di mana penetapan kadar air sangatlah penting karena jumlah air yang tinggi dapat memacu media tumbuhnya bakteri dan jamur. Untuk kadar air dari Artemisia annua yaitu tidak melebihi dari 13%. Untuk pemeriksaan kandungan kimia dapat dilakukan dengan kromatografi atau spektrofotometri UV phase. Untuk kandungan artemisin yaitu minimal 0,7%. Dalam aspek kontrol kualitas termasuk cemaran, yang mana cemaran atau pengotor dapat ditemukan secara alami atau pada proses produksi dan penyimpanan. Berikut ini adalah termasuk dalam cemaran, yaitu kontaminasi biologis. Pada kontaminasi biologis adalah ketidakmurnian pada tanaman obat, sediaan dan produknya yang melibatkan organisme hidup. Ada dua kelompok organisme kontaminan, yaitu mikroorganisme yang termasuk bakteri dan jamur, dan binatang yang termasuk parasit, serangga, dan lain-lain. Untuk kontaminasi kimia, yaitu mikotoksin, adalah metabolit sekunder yang dihasilkan oleh jamur yang bersifat racun terhadap manusia. Potensi bahaya dari aflatoksin ini bisa bersifat akut maupun kronis. Mikotoksin biasanya bersifat non-volatil, memiliki berat molekul yang relatif rendah, dan mungkin disekresikan ke bahan herbal. Untuk residu pestisida, yaitu pestisida adalah senyawa kimia yang digunakan untuk mencegah, mematikan, menarik, menolak, atau mengendalikan semua jenis serangga, termasuk spesies tanaman dan binatang yang tidak diinginkan selama produksi, penyimpanan, transport, dan pemrosesan. Yang terakhir adalah kontaminasi radioaktif. Radionuklida secara alami terdapat di alam. Dengan demikian mungkin mencemari obat herbal. Di Afrika Selatan memiliki deposit mineral yang amat besar, termasuk uranium. Untuk pengotor sendiri, yaitu tidak boleh melebihi dari 2%. Setelah jadi kapsul, maka perlu dikontrol kualitas dari proses produksi. Dengan tahapan awal yaitu bebas dari cemaran, yaitu cemaran mikroba, logam berat, dan residu pelarut. Untuk yang kedua itu adalah organoleptik, yaitu dilihat dari warna, bau, dan rasa yang diperoleh. Untuk tahapan berikutnya, yaitu kandungan kimia, yaitu dilihat apakah ada perubahan kandungan kimia atau tidak, dan yang berikutnya adalah kadar air dan bahan tambahan, yaitu untuk kadar air tidak lebih dari 14%, dan untuk bahan tambahan seharus sesuai dengan Badan POM untuk keamanan dan mutu obat tradisional. Untuk yang berikutnya adalah keseragaman bobot. Berdasarkan persyaratan Farmakope Indonesia DC 3, bahwa kapsul dengan bobot rata-rata lebih dari 120 mg tidak boleh memiliki perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata isi kapsul lebih dari 7,5% dan 15%. Dan yang terakhir adalah uji waktu hancur. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, syarat uji waktu hancur yaitu di bawah 15 menit. Setelah melewati kontrol kualitas bahan baku dan melewati proses manufaktur dan kemudian dikontrol kualitas dan semuanya sesuai dengan kriteria, maka yang terakhir akan menjadi produk jadi atau produk akhir. Tak lupa pula dilakukan kontrol berikutnya, yaitu untuk memastikan bahwa pada proses pengemasan dan stabilitas semuanya stabil, di mana pada proses pengemasan harus tidak menimbulkan polusi, bersih, kering, dan tidak rusak, dan semua bahan kemasan harus disimpan di tempat yang bersih dan kering, yang bebas dari hama, dan tidak terjangkau oleh hewan ternak, hewan peliharaan, dan sumber kontaminasi lainnya.
Untuk stabilitas, produk kapsul dari Artemisia annua harus tetap stabil dalam kemasan dan pada lingkungan. Dan setelah semua ini sudah selesai dan semua memenuhi syarat dari ketentuan, maka yang terakhir produk jadi siap dipasarkan. Dapat disimpulkan bahwa kontrol kualitas dari produk obat tradisional dimulai dari semua proses, yaitu dari bahan baku, proses manufaktur, dan sampai telah jadi produk akhir atau produk jadi, dan tetap dilakukan kontrol kualitas sampai sesuai dengan aturannya dengan tujuan untuk mendapatkan produk yang aman, berkhasiat, berkualitas dengan mutu yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.